Alright, hi people. Sekarang kita mau bahas tentang pemrograman yang ada kaitannya sama ini, sama PPT sebelumnya yang katanya bisa menghubungkan kita ke berbagai jenis bidang IT. Apa tuh? Gitu ya. Oke, definitionnya dulu. Definition dari pemrograman adalah proses membuat program komputer dengan menuliskan kode-kode kepada komputer, dan code ini yang ditulisin ini berisi perintah serta langkah-langkah memecahkan suatu masalah dan untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi proses bikin program komputer yang isinya kode-kode yang udah kita tulisin ke komputer. Oke, yang kode-kode ini adalah perintah serta langkah-langkah memecahkan suatu masalah dan untuk melakukan sesuatu, dan atau ya untuk melakukan sesuatu. Oke, pemrograman ini erat banget sama hidup kita. Oke, kamu bisa buka PPT ini karena ada kode yang udah ditulis sama pembuat HP kamu gitu. Kayak biar si mesin komputer itu ngejalanin perintah apa gitu biar bisa buka PPT ini. Oke. Terus contoh lain, misalkan kamu scrolling reels meme kucing misalkan di mana? Di TikTok gitu. Terus atau di Instagram. Nah, terus habis itu kayak kamu besoknya kelihatan lagi meme reels kucing lagi makin banyak. Nah, itu karena apa ya? Kayak ada program yang sengaja dijalanin buat ngenalin tingkah laku kamu. Oke? Jadi program yang dijalanin ini dan nebak tingkah laku kamu, kayak kamu suka konten kucing ini, habis itu kamu suka komen postingan kucing ini tuh kayak namanya algoritma aplikasinya. Cuman kayak penyusunnya yang bikin yang di dalam program buat merintahin aplikasi mahamin kamu itu namanya pemrograman. Oke? Jadi kita udah tahu tentang isi program komputer atau isi dari code itu adalah urutan step penebak tingkah laku kita ya. Jadi ya exactly inilah yang bikin kamu nggak perlu ikutan mikir dan tinggal pakai aja gitu aplikasinya. Oke? Jadi kayak kamu udah langsung jadi konsumen gitu. Nah, ibaratnya kamu udah nggak perlu mikir gimana cara nyebrang dari sisi tebing ke sisi tebing lain kalau misalkan udah ada jembatan di tengah-tengah tebing itu gitu. Nah, terus by the way, tebakan tingkah laku ini yang udah aku singgung sedikit tadi bisa dinamai sebagai algoritma yang udah kita singgung di PPT sebelumnya. Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita amati perbincangan si Kodok, dan Willy si Paus. Oke. Willy dan Kodok nggak dikasih translate, jadi cuma kalian dan aku yang tahu mereka lagi ngomongin apaan. Oke. Jadi si Kodok ini tanya ke Willy, "Will, makan yuk, udah lapar nih," gitu. Terus si Willy ngomong, "Lah, kamu ngomong apaan sih? Aku nggak mudeng," gitu kan. Terus si Kodok ini ngomong, "Ya udah pulang, aku lapar banget, ayo makan." Terus itu si Willy ini ngomong lagi, "Kamu gimana sih? Dibilangin aku nggak bisa bahasa kodok, serah kamu deh, bye." Gitu, udah. Si Willy-nya udah capek gitu ya. Nah, terus kalian bisa amati di sini si Kodok itu pakai bahasa kodok, sementara si Willy itu pakai bahasa paus. Mereka tuh sama-sama nggak ngerti bahasa masing-masing tapi tetap kekeh gitu. Kayak si Kodoknya juga awalnya salah sih, kayak dia ngomong bahasa kodok ke Willy yang nggak ngerti sama bahasanya gitu. Terus kayak tetap kekeh aja nih, ya udah aku ulang tetap aja nih. Nah, makanya komunikasi itu penting. Soalnya kalau kayak gini jadinya si Kodok dan si Willy nggak ngerti maksud sama satu sama lain, dan malah apa si Willy yang malas jadinya. Nah, tuh ternyata si Kodok diblokir. Kok tentang satu Will PFM kok hilang? Nah, tuh adalah salah satu kesalahan Kodok ya. Kodok diblokir Willy karena bisa jadi ya karena ngajak ngobrolnya pakai bahasa yang dia bisa doang gitu, kayak nggak mikirin si Willy itu bisa apa enggak gitu. Kayak jadi maksud dari komunikasinya nggak sampai, dan akhirnya komunikasinya jadi gak efektif. Terus habis itu Willy jadi bete tapi dia tetap nggak ngerti, dan kayak udah kayak mereka hubungannya udah end gitu. Nah, sama halnya kayak di pemrograman, bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, itu beda sama bahasa komputer ya. Jadi jadi gini, first of all, bahasa komputer yang kamu lihat di laptop yang kayak misalkan charging segala macam itu kan bahasa kita ya, tapi kayak bahasa di komputer itu beda banget sama bahasa manusia. Oke? Jadi kita nggak bisa langsung satset buat langsung ngobrol. Kita harus ngalah soalnya kayak kita dalam posisi butuh nih boy. Kita posisi butuh komputer buat
memahami maksud kita biar dia bisa nyelesain masalah kita, atau buat dia ngasih solusi atau ngasih realisasi dari visualisasi kita. Oke, gitu. Terus habis itu bahasa yang kita harus ngalah ini dari bahasa komputer itu harus kita mengerti. Dan bahasa komputer itu ada macam-macam ya tingkatannya, dan bahasa komputer yang macam-macam ini disebut tingkatan bahasa komputer. Dan for information, bahasa komputer itu disebut sebagai bahasa pemrograman. Jadi untuk kedepannya aku akan menyebut bahasa komputer sebagai bahasa pemrograman, karena actually bahasa pemrograman yang kita bahas ini adalah pemrograman adalah yang kita akan bahas ya di video kali ini. Oke, ini speed 2 kali nggak apa-apa ya guys, soalnya kayaknya emang butuh agak lama nih, udah 18 halaman. Wow, oke. Bahasa pemrograman seperti yang aku katakan tadi ada 3 tingkatan. Ada bahasa mesin, ada bahasa assembly, terus ada bahasa tingkat tinggi. Assembly. Ya, assembly. Cek dulu di Google. Oke. Di peringkat ketiga, ada bahasa mesin atau bahasa yang cuma dimengerti sama komputer, atau ya kita bisa ngomong bahasa komputer lah ya. Nah, bahasa mesin atau bahasa komputer dia tuh isinya adalah binary numbers atau bilangan binari ya. Jadi ini harusnya I ya, tolong maafin. Terus itu bilangan binari itu terdiri dari 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 yang diulang-ulang membentuk pola. Kemudian ini tuh kayak dimengerti sama komputer dan bisa sih kita ngertiin, cuman kayak itu bakal takes time yang banyak gitu. Jadi bayangin kamu diajak ngobrol, terus kayak orang yang kamu ajak ngobrol terus kayak bilangan kode binari kayak 001100. Nah, bingung kan? Kayak aku harus merespon apa gitu. Kayak kamu harus mecah dulu kah ini dia ngomong apa? Nah, mungkin. Jadi ya karena cuma bisa dimengerti sama komputer atau sama mesin, makanya si bahasa mesin ini dikategorikan ke bahasa tingkat rendah, atau kayak yang di sini kan yang tingkat 3 itu yang paling low gitu ya. Ya karena ya itulah si komputer cuma kayak bisa ngomong sendiri, kayak dia tuh ngebatin gitu lah guys. Kayak dia tuh habis dikasih kasih perintah sama kita, dia langsung membatin gitu. Kayak dia langsung membatin, berdialog dengan diri sendiri gitu. Nah, itu dia batinnya pakai bahasa mesin gitu. Terus habis itu bahasa assembly yang bahasa tengah-tengah. Dia tuh enggak isinya kode binary, tapi dia juga bisa dimengerti sama manusia gitu. Nah, mungkin kalian pernah dengar bahwa bahasa ini RIS-nya 99+++. Ya, kayak emang bener sih, karena kayak bahasa assembly itu bahasa yang dipakai buat ngobrol ke hardware komputer, kayak ya ini ngobrolnya dalam tanda kutip dan dalam garis di garis bawahi ya. Susah banget. Terus kayak karena itu dia masih semi ngomong sama komputer tapi masih bisa dimengerti kita, jadi bahasa assembly itu panjang banget ya. Jadi panjang banget serius. Terus abis itu agak ribet juga sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan kamu bisa jago ya keren sih. Kayak misalkan assembly ini bisa dipakai ke kayak misalkan maybe kayak yang hardwarean gitu ya kali ya. Ini aku belum ini lagi, cuman emang si assembly ini kontrolnya luas banget ya, ini sampai ke ini kayak bisa ditemuin di robotics dan microcontroller. Jadi kayak emang buat ngobrol sama buat decoding di robotics sama di microcontroller yang mereka masuk ke hardware ya, at least ya sedikit masuk hardware. Jadi please kalau misalkan ada salah tolong mention. Terus abis itu bahasa tingkat tinggi yang merupakan peringkat pertama. Oke, jadi namanya bahasa pemrograman. Namanya bahasa tingkat tinggi. Oke, jadi bahasa tingkat tinggi itu udah sering kita temui di sehari-hari, misalnya C++, Java, Laravel, Ruby, terus apalagi Python segala macam ya, macam-macam gitulah. Nah, bahasa tingkat tinggi ini bisa dimengerti manusia, dan buat diterjemahinnya ke mesin itu urusan si komputer sendiri. Kayak ada yang
bahasa pemrograman tingkat tingginya itu ada yang kayak dia butuh translator, ada yang kayak dia langsung run perintah kita tuh apaan gitu. Itu dibagi lagi jadi 2 ya gitu. Terus habis itu kita membahas di dalam bahasa pemrograman tuh ada apa aja. Ini karena saking banyaknya bahasa pemrograman, aku cuma kasih yang biasanya agak core ya di logic, buat ngelatih logic pemrograman, sama misalnya sering dipakai yaitu Python, yaitu yang kalau misalnya logicnya itu C sama C++ sih biasanya. Oke. Ada apa aja dalam bahasa pemrograman? Dalam bahasa pemrograman ada namanya sinteks ya. Sama halnya kayak bahasa manusia, bahasa pemrograman punya aturan tertentu. Ibaratnya macam bahasa Inggris punya grammar dan bahasa Indonesia punya PUEBI. Oke, sebenarnya grammar itu kan tata bahasa ya. Cuman kayak maksudku kayak grammarnya Inggris gitu loh, sama PUEBI-nya bahasa Indonesia. Kayak keduanya maybe kayak sama gitu. Oke. PUEBI atau EYD ya gitu. Habis itu di pemrograman namanya sinteks. Jadi kayak sinteks ini bisa dikatakan sebagai tata bahasa, grammar, dan dia juga bisa dikatakan sebagai cara ngobrol yang tepat dengan komputer dari lewat bahasa tertentu. Oke, gitu. Nah, lebih spesifik lagi, sinteks bakal jadi template kita ngoding, atau kayak cara kita mengobrol itu udah ditentukan sama sinteks. Gitu. Ada aturannya, cara mengobrol dengan bahasa pemrograman Python, bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman Laravel, beda-beda itu semuanya, ya. Terus habis itu biar kebayang, mari kita take a look. Di perintah print hello world di bahasa C sama di bahasa Python beda-beda, jelas karena aturan si sinteks ini. Jadi ya kebayang lah ya, kayak sinteks itu kayak pokoknya kalau kamu pengen ngobrol pakai bahasa C, berarti kamu ngobrolnya harus kayak begini. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngobrol pakai Python, kamu tinggal begini aja gitu. Tinggal klik hello world, print hello world, selesai gitu. Nah, terus banyak lagi sinteks bahasa pemrograman, dan maybe saking banyaknya kayak udah sampai 8.000 lebih dan mungkin bakal terus bertambah. Tapi ya populernya yang dipakai di industri cuma maybe around 50 sampai 100 bahasa ya, karena kayak kebutuhannya mungkin banyak. Tapi kenapa sih banyak banget gitu, kayak buat apa ada sekian ribu bahasa tapi yang terkenal cuma sekian persen gitu. Karena ya simply karena kebutuhan dan masalah manusia itu banyak ya, jadi kayak yang butuh bahasa spesifik itu akhirnya dimunculin. Tapi ini tuh maybe bisa diabaratin tuh begini, kalau misalnya 10 solusi buat 2 masalah itu terlalu banyak, karena kayak sebenarnya 3 solusi itu udah cukup buat 2 masalah, itu kayak ngapain kita perlu 10 solusi gitu. Kayak kalau 3 aja udah cukup, ngapain butuh 10 gitu. Nah, that's what happening there ya. Jadi kayak kalau misalnya berapa bahasa ini bisa mengikuti semua yang kita butuhin, kenapa kayak kita perlu nguasain bahasa-bahasa lain. Kayak seperti yang kita lihat ini beda-beda kan, kayak masa kita harus ribetin diri kayak mengenali semua bahasa pemrograman, tapi kayak kalau misalkan satu aja udah cukup ya ngapain gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ya yang penting bahasa pemrogramannya cari yang penting, yang pengen kamu dalami bidangnya apa, terus kayak ya pahamin aja lah itu konsepnya sebagainya gitu. By the way, bahasa pemrograman serta coding, jadi ini clarify aja ya, coding itu proses membuat kodenya ya. Jadi itu activity-nya namanya coding. Nah, terus habis itu si mereka berdua ini, oke, ini kalem ya semuanya. Mereka itu cuma cara menyampaikan logika dan problem solving. So, coding itu cuma buat nyampaikan logikanya aja. Oke, jadi penting diingat bahwa kalau misalkan logikanya nggak ada, bisa 100 bahasa pun nggak akan bikin kamu kemana-mana. Jadi yang penting logikanya oke. Jadi kita harus kuatin akarnya. Maka kalau misalkan kita kuatin akarnya, maka ranting dan daun kamu bakal tumbuh hebat. Maka dari itu, jangan pernah bosan buat ngasah logika di dunia IT ini, atau kayak dunia programming, coding, sebagainya. Kayak jangan pernah bosan buat ngasah logika. Even though itu kayak bukan kayak ya, bikin website, bikin aplikasi itu susah ya, oke? Terus maksudku kayak jerih payahnya itu susah guys, oke? Kayak kamu nggak usah ngebandingin sama bikin
ini segala macam, semuanya tuh punya tantangannya masing-masing. Alright, jadi kamu bisa bikin project dengan bahasa pemrograman yang kamu suka nih buat ngasah logikanya ya, atau latihan di competitive programming buat ngasah problem solving dan logika kamu gitu. Nah, logika di pemrograman tuh gimana sebenarnya, kayak itu tuh cuma biar crystal clear melihat sebuah masalah untuk meround-down apa aja solusinya dan cara mengatasinya. Nah, langkah-langkah atau pola pikir yang jelas ini itu tuh namanya logika matematika atau cara berpikir matematika atau computational thinking ya. Jadi kalau misalnya computational thinking kamu kurang oke sekarang, dibagusin ya, kayak sambil belajar juga sama bahasa pemrograman lainnya, dan jangan pernah menyerah. Alright, jadi di slide yang kita bakal bahas itu ada nanti, tapi sekarang kita mau bahas slide bahasa dulu. Alright, bahasa pemrograman dipakai di beberapa bidang IT yang nggak menutup kemungkinan bahwa tiap bahasa dan di bidang-bidang tertentu bisa dipakai di bidang lain. Jadi kayak misalnya nih ada Python ya, kayak gitu ya. Jadi dia bisa dipakai di macam-macam bidang. Makanya ini berarti kayak kamu harus eksplorasi yang keren gitu. Kayak eksplorasi itu emang inti dari belajar IT sih kalau menurutku. Kayak oke lah gitu, kamu belajar dari sumber manapun atau mungkin kayak dengerin aku menjelaskan tentang ini gitu. Tapi eksplorasi sendiri buat nemuin macam-macam source itu dan ketemu sama definisi kamu sendiri tentang IT dan rentetan penjelasan anak-anaknya, itu adalah makna dari belajar itu sendiri. Alright? Nah, oke, kita bahas kali ini lagi. Game development. Nah ya, jadi kalau misalkan di game development biasanya pakai C, C++, Python, Java, Ruby, and others. Tapi nggak menutup kemungkinan pakai bahasa yang lain ya, gitu. Cuman biasanya pakai itu, kayak mungkin aplikasi yang simple. Tapi kalau Python itu kayaknya nggak simple sih. Terus habis itu kalau misalkan buat game ya, habis itu ada web dan application development atau pengembangan web sama aplikasi. Itu ada Java, ada PHP, ada SQL, ada Python, C++, C, and others. Ini Java sama JavaScript itu beda ya teman-teman, ya beda sekali, walaupun sama-sama Java tapi beda ya. Oke. Terus abis itu ada SQL juga kepake ternyata di website sama application development. Terus ada Python, ada C++, ada C, dan lain sebagainya. Terus di data ini SQL. Kenapa tiba-tiba ada SQL di sini ya? Karena data. Ini kan ada datanya nih, ada datanya juga. Mungkin tidak menutup kemungkinan ada SQL di sini ya. Pokoknya banyaklah probabilitasnya. Nah, terus ada di dunia cyber security. Ini 4 bidang yang aku kira kayak mungkin kalian udah familiar ya, teman-teman. Oke, di cyber security bisa pakai Python, bisa pakai PowerShell, bisa pakai SQL, bisa pakai Bash, bisa pakai Java, dan lain sebagainya. SQL ini adalah bahasa yang dipakai di data. Mungkin SQL nggak terlalu pakai di game, mungkin aku nggak tahu sih, kayak belum pernah nemu gitu. Mungkin bisa di sharing opini sama aku, that's okay. Oke. Jadi terus habis itu SQL tuh balik lagi, kan dia kayak buat data-data gitu kan, kayak kalau misalnya cyber security itu kayak kan penuh, dunia internet itu kan penuh data, jadi kayak kita perlu ngamanin dan ini sebagainya itu juga pakai juga ini kayak akhirnya membuat data itu jadi sasaran empuk gitu, kayak karena semua inti dari informasinya di data itu kan, jadi kayak diserangnya itu bisa pakai ada namanya SQL injection gitu. Ini ya pengetahuan umum lah ya kita. Terus habis itu aku suka banget meme bebek ini sampai sekarang. Nah, kenapa nggak ada HTML? Ya oke, kan HTML juga buat web development yang mana oke, calm down. Emang ada aja yang bikin salah paham, emang. Tapi we are here to make it clear ya. Jadi kalau misalkan kamu ngobrol sama orang lain atau ngobrol sama kakak kelas dan sebagainya, kamu bisa lebih paham gitu bahwa ternyata HTML dan CSS bukan bahasa pemrograman. Yes, accept that dude ya, it's the truth ya. Jadi bahasa pemrograman sejatinya itu buat ngelakuin operasi logis dan ngotak-ngatik data, kayak pengertiannya tadi. Jadi karena mereka si HTML dan CSS ini buat
kan buat ngatur website atau kayak aplikasi gitu, website dan maybe aplikasi. Nah, abis itu ya udah kan kayak mengatur estetika dan flow di website kayak gimana. Nah, sorry, kayak penampilannya gitu gimana. Tapi apakah mereka termasuk melakukan operasi logis dan ngotak-ngatik data? Well, no. Mereka itu di kayak cuma kayak buat pembuatan websitenya. Jadi dimasukin ke kategori markup language atau style sheet language atau bahasa markup atau bahasa penghiasan style sheet kayak sheet. No. semakin dalam dibahas semakin ini ya, semakin apa namanya, semakin jelek bahasanya. Oke. Terus abis itu HTML dan CSS karena mereka buat ngatur desain sama websitenya dan nggak bisa ngolah data kayak Python, jadinya makanya dimasukin ke markup language gitu. Jadi not entirely wrong kalau misalkan orang menjebak kamu dengan pertanyaan apakah HTML dan CSS adalah bahasa. Ya, of course itu bahasa, cuman bahasa apa nih gitu ya. Oke. Kemudian ini slide review dan apa yang akan kamu lakukan. Nah, mantep, kamu udah tahu nih tentang pemrograman dan bahasanya. Oke, ini kata teksnya begitu ya. Sekarang sebelum aku bisa lepas kamu bikin project, itu aku pengen kasih tahu tentang salah satu rahasia asal logika selain bikin project kan yang banyak, terus belajar bahasa pemrograman dan mahamin konsepnya dan nontonin YouTube abang-abang India atau abang-abang British dan lain sebagainya, yaitu competitive programming. Oke? Syntax bisa dicari di Google, guys. Dan ini biar kalian tahu aja, dunia IT itu sangat terbuka dengan kalau misalnya ini kayak kebanyakan tuh terbuka gitu loh sama internet. Kayak kalau misalkan di lomba pun beberapa lomba itu kayak misalkan CTF itu kayak kita dibolehin buat explore internet gitu. Nah, tapi jadi kayak syntax dan pengetahuan yang kayak buat basic itu bisa dicari gitu, tapi logikanya enggak. Nah, nangkep kan? Jadi yang penting itu logikanya nggak bisa dicari ya. Jadi jangan ngandelin AI kecuali kayak kamu pengen berkembang. Oke? Jadi nggak salah pakai AI, cuman ya kamu at least ngerti lah itu si AI ngomong apaan. Oke? Jadi logikanya perlu dapat. Nah, supaya tidak susah, sebelum susah mari kita bikin mudah. Jadi maybe tidak terlalu nyari banget gitu, nyari yang kayak harus ngopas gitu ya, maksudnya bukan kayak nyari yang explore tapi nyari yang ngopas gitu. Oke. Biar tidak begitu, kita bikin mudah dengan melatihnya dengan competitive programming ini, salah satunya ya. Catat salah satunya. Oke. Jadi dengan competitive programming, aku berharap kamu bisa lebih kuat dalam berpikir dan masukin pikiran kamu ke program. Jadi kayak lebih terstruktur gitu pikiran kamu buat bikin suatu program komputer. Nah, berarti mahamin sinteks dan lain-lain juga masuk kayak, karena itu kan literally kamu bikin solusi terus dibikinin programnya, terus habis itu masukin kan. Jadi kayak butuh paham sinteks juga. Jadi itu plus belajar matematika sekaligus belajar pemrograman. Oke nggak tuh? Nah, oke, jadi ya aku cuma bakal kenalin tipis-tipis gitu. Soalnya aku percaya bahwa belajar mandiri itu juga mengeksplorasi sendiri nih, yang udah aku sering ulang-ulang kayaknya. Dan bakal aku terus ulang-ulang, tidak akan bosan, bahwa mengetahui makna tentang sesuatu dengan keyakinan dan bahasa kamu sendiri, ya, itu namanya paham dan itulah namanya belajar. Alright. Terus, competitive programming in the definition adalah ajang buat solve problem sebanyak mungkin, kayak ya kalau bisa semua problem dalam waktu yang terbatas, in limited time. Jadi bisa dibilang competitive programming atau singkatannya CP ini, please kalau misalkan nulis di media sosial tolong hati-hati karena ada orang yang pikirannya jelek sama singkatan ini. Cuman kayak soalnya kayak dia tuh katanya kayak ada beberapa istilah yang kayak gak enak gitu. Cuman ya gimana ya, menurut kita kan CP itu atau competitive programming itu adalah suatu hal yang kayak emang lazim gitu di IT, kayak yang nggak ada makna apa-apa gitu ya. Jadi ya pokoknya hati-hatilah kalau misalkan mau ngomong CP gitu, takutnya ada orang yang salah paham terus sama kamu jadi jelek gitu ya. Tapi ya at least kamu udah ngerti lah, maksudnya kayak kasus di kantor itu kadang-kadang emang agak main blow dikit. Jadi ya gitu. Terus
Kita lanjut ke bahasan topiknya. Kita dikasih problem, dan problem ini isinya ingin menguji logika kamu, pola pikir kamu, gimana cara kamu mecahin dirinya atau masalahnya gimana, atau precisely dia menguji skill matematik kamu dan problem solving kamu. Oke, jadi kamu dikasih problem ya, soal. Habis itu kamu mikir kan, ini prosesnya kamu mikir, habis itu kamu dapat solusi. Nah, solusinya ini dihasilkan, ini solusinya dari pikiran kamu emang, cuman solusi yang diterima sama si komputer, sama si penyelenggaranya itu tuh dari hasil coding ya. Jadi kamu masukin solusi kamu, pikiran unek-unek kamu, unek-unek solusi kamu beserta jawabannya, ya kayak membentuk jawabannya yang berupa codingan itu, yang bakal dilihat dari hasil run atau coding yang dijalanin sama komputer penyelenggaranya gitu. Kayak apakah benar, atau komputer kamu juga bisa sebenarnya, kayak apakah benar solusi yang kamu sampaikan lewat menjalankan coding itu hasilnya sesuai sama yang diharapin problem setternya atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan sesuai, nanti biasanya bakal muncul AC atau ACC, atau ya biasanya AC sih. Jadi AC itu singkatan dari accepted. Terus habis itu kalau misalkan salah, itu namanya wrong answer. Jadi kayak ada salah konsepsi dalam program kamu. Terus kalau misalnya ada error, misalkan ada tuh kan bahasa programan yang sintaksnya kayak kudu banget pakai titik koma. Nah, kalau misalkan kamu kelupaan pakai titik koma tuh, dia biasanya bakal kasih TLA atau kayak pokoknya masalah teknis gitu. Aku lupa sih bahasanya apa gitu. Cuman kamu bisa cek di ini ya, di TLX atau di HackerRank. Ya. Oke. Ini salah satu contoh competitive programming soalnya kayak gimana, dan ini aku ngambil dari Kak Kavi di YouTube ya. Oke, ini websitenya di TLX. Please guys, seumur hidup please cobalah cek TLX. Aku sangat merekomendasikan. Oke. Jadi, bebek untuk teman, gimana tuh caranya? Coba pertanyaannya. Jadi gini, padanya punya ekor bebek, ia ingin membagikan bebek-bebeknya tersebut sama rata kepada M orang teman. Pak bebek menyadari dan sebagainya. Terus habis itu dikasih nih, ternyata buat dicek sama komputernya. Kalau misalkan dikasih dua buah bilangan bulat, yaitu N dan M, maka format keluarannya tuh bakal ada masing-masing A, yaitu A itu merupakan bilangan bebek yang dikasih diberikan ke masing-masing teman, sementara baris kedua bersisa B, dengan B adalah banyaknya sisa bebek pada engklek gitu. Jadi N itu bebeknya dan M itu temennya ya. Jadi masing-masing A berarti dibagiin ke bebek, berarti N dibagi sama M, bebeknya dibagi ke teman. Terus habis itu kalau misalnya temennya ini dikit, berarti bebeknya sisa berapa, atau kayak kalau misalkan bebeknya kelebihan tuh, kayak si baris kedua ini pengen ngecek berapa sisanya gitu. Nah, berapa sisa ini berarti pakai function mod atau modulo. Itu cakep banget sih guys, tolong dicek ya, dipelajarin di TLX, itu bagus banget, swear ya. Enggak swear sih, cuman kayak aku sangat menganggap itu sangat exciting gitu. Kayak itu adalah maybe kalau misalkan kalian udah belajar ya, itu momen yang kayak wow, ketemu sama modul gitu. Terus habis itu ini contoh keluarannya masing-masing 5 bersisa 0 dari contoh masukan 15/3 gitu ya. Terus ini bisa dicek di YouTube-nya Mas Kavi gitu. Terus habis itu kita sampai di milestone. Kayak ini jadinya kayak tour ya. Kamu sudah melewati 3 checkpoint. Apa itu? Yaitu kamu udah ngerti pengertian pemrograman dan coding. Coding itu adalah action dari nulis kode-kodenya ya gitu. Terus habis itu kamu juga udah tahu tentang bahasa pemrograman dan contohnya.
dan seluk-beluknya. Terus habis itu kamu juga udah ngerti sama computer programming. Selanjutnya apa nih? Wah, 30 menit. Sehingga your next point adalah dasar pemrograman. Wow, guys, hebat sekali bisa sampai di sini. Dan in the end aku tidak bosan-bosan pingin bertanya ya. Jadi dari pengertian kalian, menurut kalian kalau misalnya ada sebuah masalah yang kayak dia tuh error, jadi di program komputernya tuh error, who's to blame? Apakah yang bikin bahasa pemrogramannya atau kayak itu bukan salah siapa-siapa gitu? Tolong kirim jawabannya ke WhatsApp or Discord or DM Instagram Veteran atau T ya, silakan dijawab. Terima kasih semuanya. Dan kalau misalkan nggak jawab nggak apa sih, kayak cuma fun activity saja, dan ya maybe you will get what your active acts will ya kita. Oke deh. Ini sorry banget aku mungkin agak ngelantur bahasa Inggrisnya. Pokoknya kayak kamu mungkin bakal ngelihat kayak dampak dari kayak kamu aktif di Everton tuh gimana gitu, kayak maybe not in certificate yang resmi ya, karena kayak Everton kan cuma project kayak kenalin IT gitu kan, tapi kayak ke diri kamu sendiri sih menurutku, kayak karena kamu udah bisa punya keinginan buat berani mengutarakan opini dan bisa ngobrol sama orang, terus kayak menguraikan pikiran kamu gitu. I really appreciate that. Oke, jadi ya aku tidak akan bosan-bosan buat dengerin kamu dan segala macam ya, of course yang berhubungan dengan IT. Kalau misalkan ngejok sedikit boleh lah gitu ya. Oke, bye bye, thank you so much, be wise, be aware, dadah.